Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Fajrinda, NIM 79, mahasiswi keperawatan Universitas Jambi. Baiklah, video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemberian nutrisi enteral dan parenteral. Baiklah, penjelasan yang pertama yaitu saya akan menjelaskan pemberian nutrisi enteral. Baik, yang pertama pengertian pemberian nutrisi secara enteral merupakan tindakan yang dilakukan pada klien yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi per oral atau adanya gangguan fungsi menelan. Tindakan pemberian nutrisi melalui pipa lambung dapat dilakukan dengan pemasangan pipa lambung terlebih dahulu. Kemudian dapat dilakukan pemberian nutrisi. Baik, selanjutnya tujuan pemberian nutrisi secara enteral. Yang pertama, untuk memberikan asupan nutrisi yang adekuat pada pasien yang belum mampu menelan atau absorpsi fungsi nutrisinya terganggu. Yang kedua, berperan menunjang pasien sebagai respon selama mengalami keradangan, trauma, proses infeksi pada sakit kritis dalam waktu yang lama. Selanjutnya, kontraindikasi pemberian nutrisi secara enteral. Yang pertama itu ada indikasi. Yang pertama, asupan oral tidak adekuat. Yang kedua, gangguan ingesti nutrien. Ketiga, kegagalan absorpsi, digesti, dan metabolisme. Yang keempat, wasting yang berat atau pertumbuhan terhambat. Selanjutnya, kontraindikasi. Yang pertama itu ada ileus, usus tidak berkontraksi. Yang kedua ada obstruksi usus. Yang ketiga ada pankreatitis berat. Adapun alat yang digunakan yaitu corong, spet 20 cc, pengalas, bengkok, makanan dalam bentuk cair, air matang, obat-obatan bila ada, klem, dan yang terakhir stetoskop. Selanjutnya cara kerja. Jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Mencuci tangan, atur posisi semi forward, pasang pengalas, letakkan bengkok, periksa dahulu sisa makanan di lambung dengan menggunakan spit yang diaspirasikan ke pipa lambung. Buka klem atau penutup. Lakukan tindakan pemberian makan dengan cara pasang corong atau spit pada pangkal pipa. Masukkan air matang kurang lebih 15 cc pada awal dengan cara dituangkan lewat pinggirnya. Berikan makanan dalam bentuk cair yang tersedia. Kemudian, bila ada obat-obatan, masukkan dan beri minum, lalu diklaim pipa penduga. Catat hasilnya atau respon pasien selama pemberian makanan. Yang terakhir itu, cuci tangan setelah prosedur dilakukan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pemberian nutrisi parenteral. Baik, yang pertama itu pengertian pemberian nutrisi secara parenteral. Merupakan pemberian nutrisi berupa cairan infus yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui darah vena balik sentral untuk nutrisi parenteral total atau vena perifer untuk nutrisi parenteral parsial. Pemberian nutrisi melalui parenteral dilakukan pada pasien yang tidak dapat dipenuhi kebutuhan nutrisinya melalui oral atau enteral. Selanjutnya, tujuan pemberian nutrisi secara parenteral. Yang pertama yaitu menyediakan nutrisi bagi tubuh melalui intravena karena tidak memungkinkannya saluran cerna untuk melakukan proses pencernaan makanan. Yang kedua, mempertahankan kebutuhan nutrisi. Selanjutnya, indikasi dan kontraindikasi pemberian nutrisi secara parenteral. Indikasinya yang pertama, fungsi saluran cerna yang terganggu sehingga tidak dapat digunakan. Yang kedua, dalam kondisi malnutrisi atau dengan prognosis malnutrisi. Kontraindikasinya yang pertama, saluran pencernaan berfungsi dengan baik. Yang kedua, hemodinamik tidak stabil. Baiklah, alat yang digunakan yaitu bak instrumen, infuset, aboket, handspoon, kasa steril, kapas, standar infus, perlak, torniket, plester, gunting plester, bengkok, jam tangan, alkohol swab, cairan sesuai advis atau nasihat dokter. Cara kerjanya yang pertama, jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Selanjutnya mencuci tangan.
Selanjutnya, desinfeksi penutup botol infus, menusukkan infuset ke dalam botol infus, pengatur tetesan infus ditutup, menggantungkan botol infus, ruang tetesan diisi setengah, jangan sampai terendam, selang infus diisi cairan, memasang tourniquet di atas proksimal vena yang akan ditusuk, meletakkan perlak di bawah bagian yang akan ditusuk. Selanjutnya, memakai handscrew, menentukan vena yang akan ditusuk bila perlu dipalpasi, melakukan tindakan antiseptik dengan alkohol swab daerah sekitar lokasi penusukan, meregangkan kulit ke arah distal. Selanjutnya, menusukkan jarum dengan sudut 20 derajat terhadap permukaan kulit, menahan aboket dan tarik jarum sedikit. Bila tampak darah keluar, berarti kanula telah masuk ke vena. Menahan jarum dan mendorong aboket. Selanjutnya, melepas tourniquet, menempelkan kasa di tempat penusukan. Selanjutnya, memasang selang infus berisi cairan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Fiksasi aboket dan selang infus dengan plester. Mengatur tetesan dalam 1 menit sesuai instruksi. Merapikan pasien, mencuci tangan, dan yang terakhir mencatat tanggal dan jam pemberian cairan dan macam cairan. Sekian penjelasan pemberian nutrisi enteral dan parenteral dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.